Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 3, tema 7, subtema 3, pembelajaran 1. Silakan disimak ya. Buka buku kelas 3, tema 7, subtema 3, halaman 116. Perkembangan teknologi komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial, artinya setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah teknologi komunikasi makin berkembang. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup makin berarti. Lanjut halaman 117, pembelajaran 1. Nah, ini Lani bersama teman-temannya sedang kedatangan Bapak tukang pos yang mau mengantarkan majalah atau surat untuk Siti. Ayo membaca. Sore hari, Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah, Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Saat ini kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Lanjut halaman 118. Bacalah teks berikut. Judulnya Sejarah Komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia juga dapat bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Lanjut halaman 119. Apakah kamu masih ingat tentang kalimat pokok dari setiap paragraf? Tentu masih ingat ya. Tuliskan kalimat utama setiap paragraf di bawah ini. Paragraf pertama yaitu komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Paragraf yang kedua, ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Paragraf ketiga, salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Paragraf keempat,
saat ini ada jaringan internet. Ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Ide pokok adalah gagasan utama dari bacaan. Setelah mengumpulkan kalimat utama dari tiap paragraf, maka dapat diketahui bahwa ide pokok dari teks bacaan di atas adalah: komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Saat ini ada jaringan internet. Lanjut halaman 120. Ayo menulis. Tuliskan kembali kata-kata yang digarisbawahi pada kotak berikut. Kita lihat di halaman 118. Di teks ini sejarah komunikasi yang digarisbawahi itu yaitu gagasan, pesan, lisan, informasi, kentungan, penyampaian, surat, koran, media, dan internet. Carilah arti kata tersebut dalam kamus. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata yang digarisbawahi. Gagasan artinya ide atau hasil pemikiran. Pesan artinya amanat yang disampaikan lewat orang lain. Lisan artinya kata-kata yang diucapkan. Informasi artinya berita tentang sesuatu. Kentungan artinya salah satu alat komunikasi untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Penyampaian artinya proses menyampaikan. Surat artinya kertas yang bertulis. Koran artinya lembaran-lembaran kertas bertuliskan kabar atau berita. Media artinya sarana komunikasi. Internet artinya jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Untuk contoh kalimatnya bisa seperti ini ya. Nomor 1, saat kerja kelompok Lani menyampaikan gagasannya kepada Dayu. Yang kedua, ibu guru berpesan kepada murid agar menyelesaikan pekerjaan rumah. Yang ketiga, Dayu menyampaikan pesan yang dititipkan ibu kepada ibu guru secara lisan. Yang keempat, informasi yang didapat saat sekolah bermanfaat untuk masa depan. Yang kelima, PRT memukul kentungan saat melakukan ronda. Yang keenam, penyampaian pesan melalui telepon lebih cepat daripada melalui surat. Yang ketujuh, Lani mendapatkan surat yang dikirim Dayu. Yang kedelapan, ayah setiap pagi hari membaca koran agar tidak ketinggalan berita. Yang kesembilan, ibu menonton video memasak sebagai media referensi menu hari ini. Yang kesepuluh, kakak memakai internet untuk bermain game. Lanjut halaman 121. Ayo mengamati. Siti mendapat kiriman kartu ucapan terima kasih dari toko majalah yang pernah Siti pesan. Kartu tersebut cantik sekali. Kartu itu disebut kartu pos. Unsur garis, bidang, dan warna pada kartu pos menarik untuk dilihat. Amati hiasan pada kartu pos berikut. Nah, di sini banyak hiasan bunga ya. Kepada Siti, Jalan Baru nomor 15 Jakarta. Hai Siti, terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Lanjut halaman 122. Ayo berkreasi. Siti mengajak Dayu dan Lani membuat kartu pos. Siti menyediakan koran seukuran kartu pos. Selanjutnya Siti, Dayu, dan Lani menghias sekeliling kartu pos dengan karya hiasan. Buatlah hiasan yang sama seperti Siti dan teman-teman pada kartu pos di bawah ini. Misalnya contohnya seperti ini ya, atau kalian juga bisa membuat alternatif yang lain yang lebih bagus ya. Lanjut halaman 123. Ayo mengamati. Siti, Dayu, dan Lani telah selesai menghias
Sekeliling kartu pos dengan karya hiasan. Amati gambar kartu pos yang telah dihias. Nah, hiasannya sudah seperti ini ya. Kartu pos mempunyai 4 tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu pos. Persegi panjang mempunyai 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi panjang. Setiap bangun datar memiliki keliling. Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi. Lanjut halaman 124. Ayo berlatih. Amati berbagai bangun datar yang ada di kelasmu. Temukan kelilingnya bersama temanmu. Amati gambar-gambar di bawah ini. Tebalkan sisi-sisi yang membentuk keliling dari bangun tersebut. Contohnya seperti ini ya, terus ditebalkan sisi-sisinya menggunakan pensil warna, boleh misalnya yang di sini kan warna hijau gitu ya, atau boleh warna merah gitu, biar ada pembedanya ya. Untuk gambar selanjutnya bisa kalian tebalkan sisi-sisinya seperti ini ya. Nah, mudah dan bisa dipahami ya. Bawahnya kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing siswa dalam mengidentifikasi keliling berbagai bangun datar yang ada di dalam rumah. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.